Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Jessica. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Vokasi dan Prodi Administrasi Bisnis. Saya dari kelas N1I dan hari ini saya membuat video menggunakan tema perjalanan pengembangan diri dan personal branding saya selama 1 semester. Jadi, dalam mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya mempelajari banyak hal yang sangat berguna, mulai dari memahami apa itu branding, cara membangun citra diri, hingga proses mengenal diri secara lebih dalam. Dari seluruh materi tersebut, hal yang paling relevan bagi saya adalah self-awareness. Karena lewat mata kuliah ini, saya lebih sadar tentang potensi, karakter, dan arah pengembangan diri saya. Selama saya mengikuti mata kuliah ini, saya menemukan beberapa hal yang penting. Yang pertama, mengenai potensi diri. Saya menyadari bahwa saya memiliki potensi di bidang komunikasi karena saya cukup aktif dalam menyampaikan pendapat, mudah berinteraksi dengan orang lain, dan tidak ragu berbicara di situasi baru. Selain itu, saya juga memiliki potensi sebagai fast learner karena saya dapat memahami materi atau instruksi dengan cepat dan langsung menerapkannya. Untuk karakter saya adalah pribadi yang ceria, tidak mudah menyerah, dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Saya termasuk orang yang tidak mudah takut dengan kritik atau hinaan karena saya melihat itu sebagai bagian dari proses saya berkembang. Untuk nilai pribadi, saya memiliki nilai keberanian, ketekunan, dan growth mindset, yaitu keyakinan untuk selalu belajar dan berkembang. Nilai-nilai ini membuat saya lebih mudah menghadapi tantangan dengan tetap positif dalam situasi sulit. Selama kuliah, latihan seperti tes kepribadian, refleksi nilai diri, dan analisis SWOT pribadi sangat membantu saya memahami diri saya dengan lebih jelas. Ada satu momen yang sangat penting dan berarti bagi saya, yaitu saat saya menyadari bahwa karakter ceria dan keberanian saya ternyata merupakan kekuatan yang membentuk identitas saya. Dan selama 1 semester ini, saya mengembangkan 2 keterampilan saya. Yang pertama ada komunikasi, dan yang kedua ada self-confidence. Untuk komunikasi sendiri, saya mulai berani menyampaikan pendapat saat diskusi, berlatih menjelaskan sesuatu dengan lebih runtut, dan belajar untuk menggunakan bahasa yang lebih jelas. Saat presentasi, saya mencoba menyampaikan materi dengan perlahan-lahan, terstruktur, dan tidak terburu-buru. Dari situ, saya merasa kemampuan komunikasi saya berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Sementara untuk self-confidence, saya memulainya dari hal yang sederhana. Semester pertama, saya mengubah penampilan saya agar terlihat lebih rapi, lebih enak dipandang, dan memberikan kesan profesional. Itu menjadi langkah awal saya untuk membangun rasa percaya diri. Setelah itu, saya mulai memperbaiki cara bicara saya lebih tegas dan meyakinkan ketika presentasi. Saya juga belajar untuk tidak terlalu mendengarkan omongan negatif atau kritik yang tidak membangun, karena justru itulah yang membuat saya tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. 2 hal ini sangat membantu saya dalam berkembang, baik dalam tugas kuliah maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Setelah memahami diri saya selama 1 semester, saya menyusun personal branding blueprint. Yang pertama, personal positioning statement. Saya memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa yang berani, komunikatif, dan terus berkembang, dengan fokus menjadi pribadi yang percaya diri dan mudah beradaptasi. Yang kedua, itu ada 3 personal brand keyword. Yang pertama, personal brand keyword saya ada confidence, komunikatif, dan positif. 3 kata ini menggambarkan kepribadian saya dalam berinteraksi dan menghadapi berbagai situasi. Yang ketiga, ada unique value proposition. Nilai unik saya adalah kemampuan untuk belajar dengan cepat, tetap ceria dalam berbagai kondisi, dan berani mencoba hal-hal baru tanpa takut kritik. Ini membuat saya bisa bekerja dan berkomunikasi dengan efektif di lingkungan apapun. Yang keempat, target audience. Personal branding yang saya tunjukkan untuk teman-teman mahasiswa, lingkungan kampus, dan komunitas atau orang-orang yang tertarik pada pengembangan diri dan komunikasi. Yang kelima ada personal brand personality. Kepribadian brand saya adalah ceria, berani terbuka terhadap hal baru, dan mudah didekati. Yang keenam adalah platform digital. Platform yang akan saya gunakan adalah TikTok, karena saya bisa membuat konten ringan, edukatif, dan menyenangkan
yang sesuai dengan karakter saya. Dan yang ketujuh adalah strategi menjaga reputasi dan konsistensi. Untuk strategi saya itu adalah tetap menunjukkan kepribadian yang positif dan otentik, membuat konten yang konsisten dengan diri saya, menjaga interaksi yang baik di media sosial, serta terus belajar dan memperbaiki diri dari setiap kritik yang datang. Lalu saya ada kisah transformasi diri. Kalau saya melihat ke belakang, perjalanan saya semester ini sebenarnya cukup menarik. Dulu saya merasa kalau saya itu orangnya gampang menyerah dan tidak percaya diri atau untuk tampil menyelesaikan secara konsisten. Masalah utamanya adalah saya sering memulai sesuatu dengan semangat, tapi kemudian saya kehilangan konsistensi di tengah-tengah jalan. Selain itu, saya juga minder ketika harus berbicara di depan orang lain. Saya takut salah, saya takut dianggap aneh, dan saya terlalu memikirkan pendapat orang lain. Titik baliknya terjadi ketika saya mulai belajar tentang pengembangan diri dan personal branding. Dari materi kelas saya sadar bahwa kalau saya mau berkembang, saya harus berani mengubah pola pikir saya. Saya mulai fokus untuk membangun self-awareness, memperbaiki penampilan, dan lebih sering mencoba hal-hal yang sebelumnya saya hindari. Perlahan-lahan saya mulai berubah. Saya belajar untuk lebih konsisten walaupun harus dimulai dari hal-hal kecil, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu atau melatih presentasi beberapa kali sebelum tampil. Saya juga berani berbicara di depan kelas, dan setiap kali saya mencoba, rasa percaya diri saya tumbuh sedikit demi sedikit. Sekarang saya mungkin belum sempurna, tapi saya jauh lebih percaya diri dibanding dulu. Saya sudah tidak terlalu takut dengan omongan orang lain dan lebih fokus pada proses perkembangan diri saya sendiri. Perubahan inilah yang membuat saya merasa lebih siap menghadapi tantangan di semester berikutnya. Nah, dari perjalanan satu semester ini, pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah pengembangan diri dimulai dari keberanian untuk mengenal diri sendiri. Saya belajar bahwa konsistensi dan kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tapi sesuatu yang harus dilatih dari hal-hal kecil setiap hari. Untuk 6-12 bulan ke depan, saya berkomitmen untuk terus memperbaiki konsistensi saya, membangun personal branding, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri di berbagai situasi. Untuk diri saya di masa depan, saya berharap kamu tetap berani, tetap berkembang, dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan perjalanan saya selama satu semester ini. Semoga perjalanan saya bisa menginspirasi orang lain juga. Dan bye-bye, terima kasih.